yang namanya mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wah, drama apalagi ini ya? Yaitu pada pengakuan, yaitu Ibu Megawati pada waktu lalu bahkan menyebut setidaknya hubungan dengan Presiden Joko Widodo itu baik-baik saja. Dan bahkan Ibu Megawati marah setidaknya ketika ada yang menyebut hubungan Ibu Megawati dan Presiden Joko Widodo itu ya setidaknya tidak baik atau berseteru dan lain sebagainya. Nah, terlihat ekspresi Ibu Megawati marah. Apakah karena pada waktu lalu ditolak perpanjangan masa jabatan presiden atau ditolaknya masa jabatan 3 periode? Nah, bahkan Ibu Megawati menyebut demikian. Bahkan pada waktu lalu Ibu Megawati menjawab tegas ketika ada ya setidaknya perpanjangan masa jabatan dan isu 3 periode, dan bahkan mengatakan tidak karena itu melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, CNN Indonesia, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi saat ini baik-baik saja. Megawati juga bercerita ia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana 3 periode. Kalau kita lihat dari sini juga ya, dari tempo.co, Megawati dan Jokowi disebut tetap jaga komunikasi via Puan Maharani. Nah, pasti Anda terkejut ya melihat berita di sini. Memang politik itu sangat dinamis sekali ya. Saya kira itu PDIP dan Presiden Joko Widodo itu tengah bersih tegang, tidak baik-baik saja, tidak harmonis. Dan bahkan kalau kita ketahui sebelum Pilpres berlangsung, itu bahkan Presiden Joko Widodo meminta bertemu dengan Ibu Megawati dan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk menjembatani antara pertemuan Ibu Megawati dan Presiden Joko Widodo. Tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada pertemuan yang dimaksud. Nah, akhirnya pun warganet khususnya masyarakat menyimpulkan hubungan antara Jokowi dan Ibu Megawati tidak baik-baik saja karena pertemuan sampai saat ini pun belum terlaksana agenda pada waktu lalu. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, saya juga penasaran sih beritanya seperti apa. Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Oli, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tetap menjaga relasi dengan Presiden Jokowi meskipun belakangan Jokowi dan Megawati dianggap pecah kongsi imbas pemilihan Presiden 2024. Komunikasi dari dulu sampai saat ini, kalau tidak ketemu, Ibu selalu pesan lewat Puan Maharani atau anggota kabinet yang dari PDI Perjuangan, kata Oli melalui pesan singkat kepada Tempo pada 6 Agustus. Megawati tiba-tiba mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Hanya saja, kata Megawati, dia tak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode karena melanggar konstitusi. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta pada 5 Agustus. Publik kadung sudah membaca ketegangan Megawati dan Jokowi imbas Pilpres 2024. Kepala negara dianggap membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo. Belakangan PDIP tidak menganggap Jokowi sebagai kader, padahal Partai Banteng menjadi pendukung utama Jokowi sejak menjabat wali kota Solo pada 2005. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ternyata hubungan Ibu Megawati dan Presiden Joko Widodo baik-baik saja ya. Apakah menjelang pilkada? Ya, menurut saya menjelang pilkada sangat wow sekali ya. Dan pasti juga akan ada manuver-manuver politik. Kalau kita ketahui pada waktu lalu juga ya, kalau kita lihat dari pemberitaan ketika Presiden Joko Widodo meminta maaf itu bahkan juga ditanggapi oleh kader-kader PDIP dan bahkan menyebut sudah terlambat lah. Seharusnya Presiden Joko Widodo kalau meminta maaf harus setidaknya membenahi lah apa yang telah Presiden Joko Widodo buat. Kurang lebih seperti itu.
itu. Dan bahkan juga dari Ahok menilai wajar permintaan maafan Presiden Joko Widodo ke masyarakat. Menurutnya hal wajar ketika pada bulan Oktober mendatang sudah purna tugas atau sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan dari sini bahkan juga ada pemberitaan ya dari CNN, Muldoko buka suara soal hubungan Jokowi dan Ibu Megawati. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira seperti apa hubungannya ya? Di sini Kepala Staf Muldoko merespon pernyataan Ketua Umum PDI Megawati soal hubungan Presiden Joko Widodo. Muldoko menegaskan sikap Jokowi terhadap Megawati tidak pernah berubah meski keduanya berbeda pilihan pada Pilpres 2024. Saya pikir dalam pandangan saya dari beliau Pak Jokowi ini nggak ada yang berubah. Saya lihat dari beliau nggak ada yang berubah, kata Muldoko di Kepresidenan Jakarta pada 6 Agustus. Namun Muldoko tidak mengetahui apakah Jokowi sudah bertemu lagi dengan Megawati setelah ada kabar hubungannya keduanya merenggang. Ia pun tidak mengetahui apakah ada rencana pertemuan antara keduanya di masa mendatang. Saya juga belum tahu, ujarnya. Megawati Soekarno Putri baru-baru ini memastikan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Pernyataan itu disampaikan Mega di tengah isu kerenggangan dirinya dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. Ya, seperti itulah. Jadi memang wow sekali ya kalau kita ketahui pada waktu lalu misalnya, bahkan banyak kader PDIP yang kecewa setidaknya melihat manuver dari Presiden Joko Widodo pada Pilpres yang lalu, dan bahkan kader PDIP kecewa ungkit Megawati nangis dan marah bela Jokowi saat disebut, ya seperti itulah. Ya memang saya bahkan juga yang membela Presiden Joko Widodo ketika disebut hal-hal yang tidak seharusnya diungkapkan. Tetapi ketika saya melihat Presiden Joko Widodo pada waktu lalu bermanuver, apalagi ada putusan MK yang setidaknya meloloskan Gibran yang belum genap berusia 40 tahun bisa menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Menurut saya itu sangat wow sekali ya manuver-manuver pada saat yang lalu. Nah, bahkan di sini dikomentari oleh Blimbing Sayur. Sekarang pening kepalaku, nama petugas partai itu disebut menyakitkan bagi seorang kepala negara. Senenge kok podo gawe gaduh, dia berhati ya, terlalu arogan sih Nelu. Petugas partai artinya Mega lebih tinggi daripada presiden. Ya seperti itulah, yang menang adalah PDIP. Kalau nggak jadi presiden, ya wakil presiden, gitu aja kok repot. Ayo loh PDIP tanpa Jokowi tuh gimana? Ya kalau itu sih dibolak-balik bisa saja ya. Presiden Joko Widodo tanpa PDIP pasti juga tidak bakal menjadi wali kota, gubernur DKI Jakarta, dan bahkan juga presiden 2 periode. Menurut saya rekomendasi dari PDIP itu membuat Presiden Joko Widodo sampai saat ini. Ya tapi tidak masalah lah, ada yang menyebut PDIP tanpa Presiden Joko Widodo juga seperti apa, banyak yang demikian. Nah memang sih, yaitu ketika pilkada serentak besok pasti akan ada manuver-manuver politik. Seperti contoh yang di sini ya, bahkan Ibu Megawati kalau kita lihat ya dari pemberitaan mulai Pilpres 2024 yang lalu itu terlihat bersih tegang lah, apalagi ketika Gibran maju sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto, itu sudah terlihat lah hubungan antara Ibu Mega dan juga Presiden Joko Widodo terlihat merenggang. Tetapi kalau kita lihat dari klarifikasi menjelang pilkada di sini, kok kayaknya semua yang dipersepsikan publik salah ya. Artinya hubungan antara Ibu Megawati dan Presiden Joko Widodo dari pengakuan Ibu Megawati sendiri itu baik-baik saja, tidak ada hubungan kerenggangan, dan komunikasi juga tetap berjalan. Bahkan dari berita Tempo.co, komunikasi antara Ibu Megawati dan Presiden Joko Widodo itu sangat baik. Bahkan kalau kita lihat dari sini, yaitu Jokowi dan Megawati disebut tetap jaga komunikasi via Puan Maharani dan menteri-menteri di kabinet dari Presiden Joko Widodo ya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok semoga berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, berjalan dengan transparan, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Ini ada siapa itu nggak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum mengatakan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya
presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan dirubah itu tap MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini tapnya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan. Toh lihat, karena saya ngomong kebenaran. Saya nggak mau republik ini rusak, dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan. Tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika.